Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Pecah ban mobil angkot terguling di jalan tol. Hendak berangkat PKL, siswa SMK tewas tertabrak truk. Diduga mempromosikan caleg, wakil wali kota diperiksa Bawaslu. Cuaca panas dan angin kencang yang terjadi di sejumlah daerah menyebabkan banyak terjadi kebakaran semak belukar, seperti yang terjadi di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Bahkan terbakarnya jerami dan ilalang ini merembet hingga menghanguskan 5 kandang ayam berukuran besar. Musibah kebakaran ini diduga berasal dari pembakaran jerami di tengah sawah. Api dengan cepat membesar hingga merembet ke kandang ayam milik para peternak. Sejumlah warga dan pemilik kandang sempat berusaha memadamkan api, namun gagal karena api dengan cepat membesar. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Meski kandang dalam kondisi kosong, namun total kerugian akibat kebakaran ini mencapai Rp580 juta. Ya nggak tahu sih gitu. Oh, belum tahu ya? Belum tahu. Ya. Saya itu kandang ayam juga nggak ada ini sih, nggak ada apa itu namanya, nggak ada ayamnya gitu, masih kosong. Oh, jadi ayam kosong ya? Kosong ayam. Tadi yang Bapak tahu berapa damkar Pak yang datang Pak? Berapa mobil? 1, 2. Sering Pak kejadian di sini Pak? Ya nggak juga sih. Baru kali ini ya? Baru kali ini doang di sini. Petugas damkar yang terjun ke lokasi sempat terkendala karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar sehingga api sangat cepat merembet dan membesar. Itu jenis yang terbakar ternak ayam, berikut dengan lahannya. Kurang lebih kerugian menurut pemilik ternak itu 580 juta. Penyebabnya karena apa sih Bang? Kalau untuk penyebab pertama itu kita belum bisa memastikan karena memang diduga kalau patut diduga itu dari bakaran sisa bekas panen jerami, bakar merambat karena ada tiupan angin kencang. Petugas damkar menghimbau kepada warga akan waspada dan tidak melakukan pembakaran, termasuk di lahan terbuka, karena kondisi cuaca yang kering dan berangin bisa mengakibatkan kebakaran. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Puluhan buruh dari berbagai serikat pekerja mendatangi PT Sinergi Global Industri yang berlokasi di Desa Keragilan, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Diduga perusahaan yang sudah berjalan sekitar 10 tahun ini melakukan pelanggaran yang merugikan puluhan karyawan. Sebelumnya pihak perusahaan telah merumahkan 28 karyawan tanpa alasan yang jelas. Selain itu puluhan karyawan yang dirumahkan tersebut tidak mendapatkan hak-hak mereka. Unjuk rasa sempat memanas saat sejumlah massa memaksa masuk ke dalam pabrik untuk memanggil rekan-rekan mereka agar ikut berunjuk rasa. Beruntung sejumlah anggota polisi yang berjaga berhasil menenangkan para pengunjuk rasa. Salah satu tuntutan buruh dalam unjuk rasa ini yakni menuntut agar pihak perusahaan kembali mempekerjakan 28 buruh yang sempat dirumahkan atau di PHK secara sepihak oleh pihak perusahaan. Setelah sekian kali kita aksi dan ketemu dengan kuasa hukum perusahaan, di mana tadi komunikasi kita bahwa perusahaan akan melakukan bipartit di tanggal 10. Jadi kejelasan terkait dengan tuntutan teman-teman akan dibahas tanggal 10 nanti. Namun menurut pihak perusahaan, ke-28 karyawan tersebut tidak di PHK, namun hanya tidak dipekerjakan sementara sambil menunggu adanya pesanan baru ke pihak pabrik. Kalau dibilang di PHK itu tidak di PHK ya gitu. Tapi memang belum dipanggil
mereka dan kawan-kawan yang lainnya gitu kan. Jadi sejak tanggal 5 mereka itu atau seluruh pekerja bagian produksi itu memang tidak ada, dan pada tanggal 18 gitu barulah ada order dari perusahaan dan baru dipanggil sekitar 60 orang pekerja yang diliburkan gitu kan. Rencananya menyelesaikan status 28 karyawan tersebut akan dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Meski dikenal sebagai daerah industri bahkan memiliki julukan kota baja, namun di wilayah kota Cilegon ternyata memiliki lahan pertanian bahkan bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Lahan pertanian tersebut berada di Kampung Pesawahan Kelurahan Mas Sigit, Kota Cilegon. Awalnya lahan ini ditanami tanaman cabai dan bawang. Namun sejak beberapa tahun terakhir pemilik lahan mengganti menjadi tanaman melon golden. Bahkan tidak hanya diambil hasilnya, pemilik juga membuka lahan pertanian ini menjadi tempat wisata petik melon. Di tempat ini para pengunjung bisa menikmati suasana perkebunan melon bersama keluarga dan kerabat dengan langsung memetik segarnya buah melon golden yang masih berkelantungan. Selain itu, pengunjung juga dapat mencoba langsung buah melon yang memiliki rasa manis dan segar. Menurut pengelola wisata petik buah melon ini merupakan inovasi kelompok petani berkah binaan penyuluh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Cilegon di masa kemarau, sebagai salah satu upaya mengenalkan buah melon madu golden khas Cilegon kepada masyarakat. Buka petik juga nggak mau itu karena buahnya banyak pertama. Terus karena kita ada di pertengahan perumahan, jadi untuk orang-orang datang kan gampang. Ya, biar orang-orang tuh tahu melon golden itu bentuknya seperti ini, rasanya crunchy. Terus kalau misalnya matang warnanya orange gitu. Kalau kita jual di sini untuk 5 hari biasanya sudah habis. Melalui wisata petik buah ini, para pengunjung yang datang dibebaskan untuk memilih buah yang disenangi, sehingga kemudian buah yang dipetik langsung ditimbang dan dibayar dengan harga Rp17.000 per kilogramnya. Ini nih wisata melon bareng sama anak. Seneng sih, soalnya kan di Cilegon kan jarang yang ngeliat yang pohon-pohon hijau-hijau gini. Biasanya harus ke Lembang, ini tinggal berapa langkah di Cilegon ada gitu. Kalau mau beli baru kita bayar gitu. Kalau nggak mau beli ya nggak bayar berarti. Tahunya dari tetangga-tetangga sih udah kesini duluan, udah update foto dan menarik. Jadi biar anaknya nanti nggak iri, pengen ikutan kayak temennya, ya udah dibawa ke sini. Pihak penyuluh pertanian DKPP Cilegon juga terus memberikan pendampingan kepada para petani agar banyak para petani yang mau menanam melon golden khas Cilegon karena bisa meningkatkan taraf ekonomi para petani. Agar bisa menjual langsung kepada masyarakat dengan selisih harga jauh lebih tinggi Rp3.000 hingga Rp5.000 dari penerimaan harga di level agen buah. Mencoba untuk mengenalkan ke masyarakat yang ada di Kota Cilegon agar mengetahui melon golden, sehingga kedepannya makin banyak lagi petani-petani yang menanam di lahan-lahannya. Ya, yang kami tahu di Kecamatan Jombang ya baru di sini kami coba untuk budidaya tanaman melon dan dipetik di kebun seperti itu. Dengan adanya wisata petik melon ini, petani juga akan merasakan keuntungan lebih karena harga di petik wisata ini lebih tinggi sekitar Rp3.000 jika dibandingkan dengan harga di tingkat agen. Ariel Maranus dari Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.